Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Keadaan kembali memperlihatkan Pulau Hachinosu yang masih kacau, di mana pertempuran memenuhi hampir seluruh area di sana. Nah, di tengah kota ada pertarungan paling sengit yang terjadi antara Shanks melawan Kurohige. Pada saat ini, Kurohige hendak mencoba suatu teknik baru dari perpaduan antara kekuatan kegelapan Yami Yami Nomi dan kekuatan gempa Gura Gura Nomi. Dia menciptakan bola-bola dengan ukuran yang relatif kecil, memakai kekuatan kegelapan, lalu menggabungkan itu dengan efek gempa Gura Gura Nomi. Kemudian bola-bola kegelapan tersebut dilesatkan seperti meriam secara beruntun ke arah Shanks. Berhubung bola-bola kegelapan itu telah digabungkan dengan kekuatan gempa, maka serangan tersebut menciptakan efek getaran yang sangat kuat secara bertubi-tubi. Seketika Ken Bunshoku Haki Shanks aktif dan dia segera ke titik tempat yang aman dari serangan Kurohige itu dan melancarkan satu serangan tebasan ke arah Kurohige. Seketika serangan Kurohige terhenti. Walau Shanks berhasil bertahan dari serangan itu, tapi dampaknya sangat destruktif terhadap lingkungan sekitar. Area pertarungan dari dua Yonko itu telah semakin hancur, di mana banyak puing-puing bangunan dan tanah juga sudah tidak beraturan. Kizaru yang sedang memantau mereka dari jarak aman belum mendapat kesempatan untuk ikut campur lagi. Namun, Kizaru tidak hanya sekedar memantau dan menunggu, tapi juga sambil berpikir langkah dan strategi apa yang akan dia ambil. Jadi, seandainya dalam waktu ke depan nanti masih tidak ada celah untuk mengganggu, maka Kizaru harus berinisiatif untuk melakukan sesuatu. Entah dia akan mencari cara menyerang Shanks dan Kurohige, atau dia akan melakukan hal yang lain di pulau itu sambil menunggu momentum yang tepat untuk menargetkan dua Yonko itu lagi. Dari sisi lain, ada Building Snake yang memantau pertarungan antara Shanks melawan Kurohige. Sebelumnya, Building Snake ini telah mengalahkan Sanjuan Wolf dan beberapa aliansi Kurohige yang lain, sehingga dia sempat kehabisan tenaga dan tidak bisa bangkit. Namun, Rockstar yang melihat itu langsung mengambilkan daging dan obat menambah stamina dari kapal Red Force, sehingga sekarang Building Snake sudah bisa beraksi lagi walau tidak seprima sebelumnya. Ketika melihat Shanks melawan Kurohige, Building Snake bicara sendiri dengan berkata, walau lingkungan sekitar sudah hancur, tapi dia menduga pertarungan Shanks melawan Kurohige masih belum akan berakhir. Memang, kedua Yonko itu sudah cukup kelelahan, tapi Building Snake paham kondisi mereka masih sangat memungkinkan untuk bertarung lama. Melihat lebih jauh lagi, Building Snake memandang ke arah bangunan tengkorak di Pulau Hachinosu. Samar-samar dia bisa melihat ada pertarungan di dalam sana yang melibatkan beberapa kru inti Shanks melawan para komandan Titan Kurohige. Tapi sebagian kru inti Shanks juga ada di tempat itu untuk menghentikan rencana mereka. Building Snake yang menyaksikan adanya pertarungan menarik di dalam sana pun bergegas untuk pergi ke tempat itu. Ia mengikuti jalur aman menuju bangunan tengkorak dengan tidak melewati area pertarungan antara Shanks melawan Kurohige. Jika Building Snake berjalan melewati area pertarungan Shanks melawan Kurohige, dia pasti akan terkena dampak dari adu serangan mereka, sehingga menghindari area itu adalah langkah yang tepat. Beralih ke area pelabuhan, di sana ada Garp dan Shiki yang masih bertarung. Sebelumnya, Shiki dibantu oleh salah seorang aliansi senior Kurohige. Tapi Garp telah mengalahkan orang itu, sehingga dia dan Shiki kembali bertarung satu lawan satu. Kini, saat stamina keduanya semakin menipis, masing-masing melancarkan serangan kuat dan beradu di udara. Dalam adu serangan itu, Garp berhasil mendominasi sehingga dia sukses menghempaskan Shiki dari tempat itu. Shiki pun akhirnya kalah dalam pertarungan panjang melawan Garp. Di sisi lain, Garp juga kehabisan tenaga sehingga harus beristirahat untuk sementara waktu. Sejak awal, Garp memang sudah bertarung cukup lama, menghadapi berbagai orang di Pulau
atau Hachinosu. Pada usianya yang seperti sekarang, wajar bila energinya saat ini sudah habis dan butuh istirahat. Di area lain ada Vice Admiral Doll, Prince Grus, dan juga Kujaku yang sedang bertarung melawan Seraphim Mihawk alias S-Hawk yang telah berpindah kubu karena dikendalikan oleh Katarina Devon. Tiga marinir itu kesulitan melawan Seraphim tersebut sehingga Doll mulai mengatur rencana untuk menahan pergerakannya. Pada tahap awal rencana ini, Kujaku dan beberapa bawahan marinir di sana harus menyerang S-Hawk dari jarak dekat untuk mengganggu fokusnya. Sementara itu, Doll dan Prince Grus sedang bersiap untuk melakukan sesuatu. Sebentar lagi kita akan melihat apakah rencana dari mereka itu akan berjalan dengan baik atau tidak. Sementara itu, di tempat lain, ada Koby dan Helmeppo yang tengah bertarung melawan banyak bawahan Kurohige karena mereka berdua melindungi Vice Admiral Momo Usagi dan Tokikake. Sebagaimana kita bahas di video sebelumnya, Momo Usagi dan Tokikake sedang beristirahat sebentar untuk memulihkan tenaga karena baru saja mereka mengalahkan Seraphim Jinbe alias S-Shark. Dua Vice Admiral itu memang kuat, jadi wajar jika keduanya mampu mengalahkan S-Shark walau harus dengan susah payah. Karena memang para Seraphim memiliki tubuh yang sangat kuat yang berasal dari DNA ras Lunaria. Momo Usagi pun meminta maaf kepada Koby dan Helmeppo karena telah merepotkan sebab dirinya dan Tokikake harus beristirahat dulu karena kehabisan tenaga. Namun Koby sama sekali tidak keberatan dengan hal itu. Koby malah memuji mereka berdua karena berhasil mengalahkan S-Shark yang sangat kuat. Koby juga berkata, mereka berdua boleh beristirahat selama mungkin untuk memulihkan tenaga. Serahkan saja sisanya pada dirinya dan Helmeppo untuk perlindungan dari para bawahan Kurohige itu. Beberapa saat kemudian, banyak bawahan Kurohige berkumpul dan maju ke arah Koby dari depan. Koby segera memakai teknik tinju kuatnya untuk menghempaskan mereka semua dalam satu kali serangan. Ketika melihat aksi Koby, Tokikake pun tersenyum dan bilang bahwa Koby memang benar-benar murid dari Garp, sebab gaya bertarung mereka terlihat sangat mirip. Setelah Koby menghempaskan banyak bawahan Kurohige tadi, muncul seorang aliansi Kurohige yang tampaknya cukup kuat karena dia memiliki bounty sebesar 550 juta berry dan sudah punya nama besar di wilayah dunia baru. Koby pun bersiap untuk segera menghadapi orang itu. Di area lain pulau tersebut akan dipulihkan Kuzan yang telah terkena serangan telak dari Band Backman sampai terpental jauh. Kuzan masih bisa bangkit kembali, tapi kondisinya tidak lagi memungkinkan untuk bertarung sebab dia berjalan juga terlihat cukup kesulitan. Tapi dari kejauhan ada Dokyu yang melihat Kuzan. Tentu kita tahu apa yang akan dilakukan oleh Dokyu setelah ini. Dia pasti akan memberikan suatu ramuan yang akan bisa memulihkan secara instan. Bahkan Kuzan akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ini sama seperti yang dilakukan oleh Dokyu kepada San Juan Wolf beberapa waktu yang lalu. Namun, kita sudah lihat sendiri ada efek samping dari penggunaan ramuan itu. Karena setelah efek ramuan itu habis, penggunanya akan merasakan rasa sakit yang luar biasa dan seketika langsung tumbang. Entah nanti Kuzan akan mau meminum ramuan itu atau tidak. Jika dia mau meminumnya, maka Kuzan akan bisa langsung pulih lagi dan bisa bertarung kembali. Namun, jika Kuzan tidak mau meminumnya, maka Kuzan akan butuh waktu cukup lama untuk memulihkan diri. Karena memang serangan yang dilancarkan oleh Band Backman tadi sangat kuat dan mengenai Kuzan dengan telak. Di sini, kita bisa mengetahui dengan jelas sekuat apa serangan Band Backman. Bahkan, orang dengan durability sekuat Kuzan sampai susah berjalan karena serangan dari Band Backman. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, Pulau Karabari, tempat di mana Cross Guild bertempur melawan angkatan laut, akan kembali disorot. Di pulau itu, ada sekelompok raksasa yang berasal dari luar Pulau Elbaf yang tergabung dalam jaringan dunia bawah. Mereka datang ke Pulau Karabari untuk membantu kelompok Cross Guild. Tapi, ketika mereka berhadapan dengan Seraphim Doflamingo, para raksasa itu mulai menjadi kerepotan. Krokodil pun muncul di sana untuk membantu mereka.
sehingga pertarungan saat ini menjadi semakin sengit. Bahkan bisa dibilang sekarang Seraphim Doflamingo itulah yang akan merasakan kerepotan karena Crocodile tidak hanya sekedar bertarung dengan kekuatan saja, tapi juga dengan strategi yang sangat bagus. Ketika memandangi Seraphim Doflamingo itu, Crocodile juga menjadi cukup jengkel karena memang dia memiliki masalah pribadi dengan Doflamingo yang asli. Mereka berdua memang saling mengakui kekuatan masing-masing, tapi juga saling jengkel satu sama lain. Jadi, ketika di sini Crocodile berhadapan dengan Seraphim Doflamingo, itu bisa sekalian melampiaskan kekesalan Crocodile kepada Doflamingo yang asli. Sepertinya di masa lalu Crocodile ini sering terlibat masalah dengan banyak orang. Dulu saat di perang Marineford, Crocodile berkata bahwa dia punya masalah pribadi dengan Shirohige. Lalu saat di Impel Down juga, dia sempat punya masalah dengan Ivankov. Bahkan Ivankov menyimpan rahasia terbesar Crocodile. Kemudian ada juga masalah antara Crocodile dengan Doflamingo yang membuat mereka berdua tampak tidak akur. Cukup menarik juga untuk mengetahui seperti apa masa lalu Crocodile. Sementara mereka bertarung, ada armada besar dari Kaisar Dunia Bawah bernama Giberson yang datang untuk membantu Cross Guild. Giberson sendiri tidak ikut karena dia bukanlah seorang petarung yang hebat. Dia hanya mengirim 2 anak buah terkuatnya untuk memimpin armada tersebut. Crocodile yang melihat mereka pun paham bahwa merekalah yang memimpin armada itu. Sebab Crocodile tahu bahwa Giberson tidak akan datang ke tempat seberbahaya ini. Jadi sekarang ada 2 kelompok Kaisar Dunia Bawah yang membantu Cross Guild melawan Angkatan Laut. Pertama ada kelompok Dr. Pencelo. Bahkan dia sendiri ikut bertarung karena Dr. Pencelo memang adalah seorang petarung yang cukup kuat. Nah, kedua ada kelompok Giberson. Walau Giberson sendiri tidak ikut ke sana, tapi armada yang dia kirim di sana terlihat cukup besar. Fujitora yang sekarang sedang memulihkan tenaga memerintahkan Vice Admiral yang ada di dekatnya untuk pergi ke pelabuhan melawan para musuh itu. Vice Admiral tersebut pun segera bergegas sesuai dengan perintah dari Fujitora. Sementara itu, dari kejauhan ada Bagi yang sedang memantau keadaan di sana. Nah, dia senang karena semakin banyak organisasi yang datang membantu kelompoknya, sehingga Cross Guild menjadi sangat unggul dalam pertarungan saat ini. Meski begitu, Alvida akan memperingatkan Bagi untuk jangan terlalu senang dulu karena pertempuran masih akan berlangsung cukup lama, sehingga belum bisa dipastikan apa yang akan terjadi ke depannya nanti. Memang besar kemungkinan masih akan ada lebih banyak hal-hal menarik dan tidak terduga yang bisa terjadi di sana. Namun, Bagi menanggapi Alvida dengan senyuman khas badutnya. Hal ini meyakinkan kita kalau Bagi memiliki kemampuan yang belum kita ketahui, sehingga membuatnya mampu menepis pendapat Alvida tadi. Beralih ke tempat lain, 4 kapten divisi armada besar bajak laut Bejirami akan mendapat sorotan. Sebagaimana kita bahas di video sebelumnya, mereka sedang bertempur melawan pasukan angkatan laut dan kelompok bounty hunter sekaligus. Cavendish setengah berduel melawan sang bos dari para bounty hunter itu. Dia memasuki mode setengah Hakuba untuk meningkatkan kecepatan, tapi bos dari para bounty hunter itu mampu bertahan sampai mode setengah Hakuba Cavendish sebentar lagi akan berakhir. Maka Cavendish pun mulai memakai cara lain. Bila tadi yang dia andalkan adalah kecepatan, kini Cavendish mengandalkan peningkatan kekuatan dari mode setengah Hakuba. Serangan-serangannya menjadi sangat kuat walau kecepatan pergerakannya menjadi sangat menurun. Hal itu ternyata sangat efektif karena bos bounty hunter tersebut tidak mampu menahan serangan-serangan dari Cavendish. Bos bounty hunter itu pun akhirnya berhasil dikalahkan. Namun di sisi lain, Cavendish juga sudah kehabisan tenaga. Tanpa berlama-lama, para anggota bounty hunter yang ada di sana langsung menyerbu ke arah Cavendish untuk memanfaatkan kesempatan. Untung saja Sai dengan cepat melompat dan menolong Cavendish di sana. Sementara itu, armada yang dipimpin oleh Orlumbus pun semakin unggul dalam perang laut melawan pasukan angkatan laut di sana. Ide yang ada bersama Orlumbus juga membantu dengan
dengan maksimal. Jadi tampaknya pihak armada besar bajak laut Bejirami ini akan segera memenangkan pertarungan itu. Walau memang masih belum diketahui apalagi yang akan terjadi ke depannya nanti. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!